barang yang kita perjualbelikan itu intinya mungkin tidak ilegal gitu. Bagaimana beli barang yang sifatnya untuk hobi? Barang belum di tangan, tapi kita sudah deal. Ini judulnya bisnis apa sosial? Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ada yang di kolom chat, ada yang tadi Jabri juga nih. Coba dibacakan dulu satu persatu ya. Bismillah. Yang pertama, izin bertanya, Ustaz. Saat ini ada yang mengajak untuk berjualan handphone. Barangnya jelas, ada fisiknya jelas, spesifikasinya, namun dianggap tidak legal karena tidak kena bea cukai. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, memang sih kalau kita merujuk kepada kaidah kan barang yang kita perjualbelikan itu intinya mungkin tidak ilegal gitu. Tidak ilegal kan beda, harus legal dengan tidak ilegal. Intinya sih bukan barang-barang yang ilegal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini selanjutnya mungkin perlu diterjemahkan teknis seperti apa. Apakah saat apa tadi bahasanya apa sih, bea cukai itu maksudnya apa? Tidak kena bea cukai, Ustaz. Oh, tidak kena bea cukai gitu ya. Ya. Mungkin ilegal juga mungkin bertingkat-tingkat ya. Ada barang ilegal, barang selundupan, ada barang ilegal itu KW2, ada barang ilegal itu ini bermacam-macam mungkin. Dari yang benar-benar ilegal gitu, dari yang semi ilegal dan lainnya gitu. Nah, menurut saya sih kalau ada yang ideal lebih baik yang membuat kita tumakninah, ya kenapa nggak kita lakukan gitu ya? Kenapa nggak kita lakukan? Mungkin bukan terlarang, tapi ya area-area syubhat lah begitu gitu. Area-area syubhat. Mungkin begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi lebih baiknya cari yang lebih aman, Ustaz ya. Iya, Ustaz, ya. Yang berikutnya, Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau membeli emas atau investasi emas. Ketika harga emas naik, saya jual. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Bapak Ibu tidak apa-apa. Ya persis seperti orang berjualan. Jadi beli jual. Kapan beli juga dilihat momentum. Jadi logika beli saat murah, jual saat naik, sebenarnya itu logika bisnis secara umum, sesuai dengan target jual beli untuk mendapatkan keuntungan, meminimalisir risiko. Jadi itu clear, dasar, standar, sesuai dengan fikihnya. Yang nggak boleh itu adalah niat yang standar ini kemudian ada rekayasanya. Jadi kita clearkan bahwa ini boleh. Nah, kita lihat, tengok ke kamar sebelah yang nggak boleh nih. Yang nggak boleh itu biasanya yang direkayasa. Misalnya dibungkus dengan rekayasa supply dan demand. Jadi di awal-awal pandemi itu permintaan terhadap hand sanitizer itu meningkat. Akhirnya beberapa pelaku usaha mengambil bahan baku hand sanitizer sehingga harganya melambung, kemudian dia simpan sebentar beberapa bulan, kemudian dia jual. Nah, itu memang ada bisnis ya standar, tapi dibuat begitu tuh, itu namanya direkayasa, baru tidak boleh. Tapi sekedar membeli emas, menunggu, seperti halnya beli saham juga nggak apa-apa. Jadi beli saham dengan motif trader bukan investor. Trader juga kan sama ya, lihat posisi saham. Selama seorang trader itu yang dibeli adalah saham syariah dan terhindar dari praktek-praktek trader yang terlarang seperti margin trading, short selling, ya diperbolehkan. Demikian, Ustaz. Jadi kalau dilakukan secara natural diperbolehkan, Ustaz ya? Ya, Ustaz, betul. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana beli barang yang sifatnya untuk hobi atau koleksi? Apakah termasuk beli barang-barang bukan kebutuhan dan termasuk mubazir, Ustaz?
Iya sih, Sad. Eh, saya coba, ini kan saya orang awam ya. Kalau teorinya kan memang teorinya tadi seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Hasan Al-Basri, bahwa kita ini membeli sesuatu karena kebutuhan. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau membeli karena koleksi itu kebutuhan, iya namanya butuh, butuh untuk dikoleksi gitu. Tapi apakah kebutuhan itu masuk kategori kebutuhan primer atau sekunder? Wallah mungkin nanti diluruskan oleh Sadui ya. Kalau pemahaman saya ya memang pelengkap ya, bukan kebutuhan primer gitu, bukan bukan kebutuhan primer. Ya walaupun ada sih kebutuhan pelengkap menjadi sekunder dalam kondisi tertentu. Sekunder menjadi kebutuhan primer. Ya misalnya umroh. Umroh itu kan sunnah ya, sunnah. Jadi kaidahnya yang wajib dulu baru yang sunnah. Tetapi dalam kondisi tertentu dia punya poin, punya nilai lebih saat yang kita lakukan adalah mengumrohkan ibu kita di usia sudah senja, menunggu haji yang lumayan panjang gitu. Nah jadi walaupun sunnah tapi dengan momentum ya mengumrohkan si ibu, usia sudah senja, itu akhirnya naik kelas gitu. Dari sekedar sunnah menjadi poin ibadah tersendiri, jadi birrul walidain gitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih ya memang bukan kebutuhan primer ya, bukan kebutuhan primer. Demikian Ustaz. Baik, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Yang keempat, Ustaz, berikutnya ini lumayan banyak juga pertanyaan nih. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Yang keempat, Ustaz, bagaimana hukumnya just tip, Ustaz? Jasa titip, Ustaz. Iya, boleh selama yang dititip kepada penerima just tip itu ya barang yang halal. Standar lah halal aja dulu. sebelum sebelum tertier apa gitu ya, halal. Yang kedua, upahnya harus ditentukan di awal. Upahnya harus ditentukan di awal karena kan jual jasa bukan jualan. Yang dia lakukan kan bukan jualan barang tapi jasa membelikan barang. Nah, jadi dari dua ini kriteria ini misalnya dimasukkan aja saat broadcast ke warga ya, ke komplek mau berangkat ke IKEA, jadi sudah disampaikan bahwa per kilo itu 10.000, per sekian 15.000. Jadi angkanya sudah muncul sejak di awal. Sejak di awal. Bagus lagi kalau ditambahkan di term and condition-nya, ya kalau tidak jadi, kalau barang rusak di jalan, bagus lagi begitu disebutkan ya. Demikian Ustaz. Baik, Ustaz. Yang penting clear di awal, Ustaz ya. Betul, betul, clear di awal. Baik. Ini yang berikutnya, Ustaz. Ini mungkin lebih ke jasa katanya. Ada proyek menolong orang yang ditipu sejumlah uang atau dikorupsi oleh karyawannya. Lalu si pemilik minta tolong kepada seseorang untuk diproses. Sahkah kami meminta fee untuk itu? Berapa persen untuk aparat dan berapa untuk kami sebagai perantara? Ya, jadi pertama yang harus dijelaskan ini judulnya bisnis apa sosial. Itu dulu harus clear. Apakah memang menolong atau memberikan advokasi layaknya seorang advokat gitu. Jadi ini memang harus clear dari awal supaya menghindarkan kesalahpahaman lah gitu. Jadi jangan sampai kita ingin menolong tapi tidak ada hitam putih di atas kertas, tapi di akhir minta fee. Nah itu tapi jadi jelas di awal. Jadi kalau dunia sosial berarti memang sampai akhir ya lillah lah gitu. Tapi kalau dari awal memang dunia bisnis berarti memang harus clear dari awal berapanya karena dia jasa ya. Apakah yang jadi parameter adalah sekedar pengurusan, apakah sampai deal berhasil di pengadilan misalnya. Jadi itu harus jelas. Jadi karena dia fee ya, ijaroh, maka harus clear juga, jelas di awal bahwa ini fee-nya sekian. Demikian, Zat. Baik, Sat. Ini tambahan sedikit, Sat. Kalau misalnya sosial, tapi setelah itu diberikan sesuatu boleh diterima, Sat ya?
Boleh, Ustaz. Boleh, selama tidak dipersyaratkan. Jadi kita membantu, kemudian di akhir mereka memberikan sesuatu kepada kita. Nggak ada masalah karena kita tidak mensyaratkan bahwa donasi ini diberikan dengan kompensasi gitu. Jadi dia layaknya hadiah biasa gitu. Baik, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada yang japri. Bila kita menerima pembayaran di muka, sedangkan produknya belum diterima oleh konsumen, bolehkah uang muka atau DP tersebut yang diterima digunakan untuk kebutuhan lain? Itu yang pertama, Ustaz. Ada Ya, dua sih, Ustaz, yang mau langsung dibacakan dua-duanya, Ustaz, atau satu dulu? satu dua kali ya. Baik, baik. Ya, kalau yang dimaksud benar adalah down payment itu menjadi hak si penjual. Jadi kalau misalnya harga HP itu 5 juta, DP 500.000, dibayar sore ini pada asar, maka sejak diterima 500.000 oleh penjual, maka 500.000 itu menjadi hak milik penuh penjual. Mau diapakan boleh karena itu sudah menjadi hak penuh penjual ya. Sudah menjadi hak penuh penjual. Oleh karena itu kan keberadaannya dia mengurangi kewajiban si pembeli. Karena kewajiban si pembeli berarti tinggal 4.500.000. Demikian, Seth. Baik. Yang keduanya, Ustaz, ini apakah boleh dianggap uang muka tersebut sebagai pendapatan, Ustaz? Betul, Seth. Jadi memang dia pendapatan. Pendapatan dengan syarat memang benar substansinya adalah DP, di mana DP itu kan mengurangi kewajiban si pembeli. Jadi bagian dari harga yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual. Demikian, Ustaz. Baik, syukuran, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan keberapa tadi nih? Lupa, nggak dihitungin. Mohon dijelaskan lebih detail tentang hukum dropship yang halal karena barang belum dimiliki dropshipper. Apakah akadnya hanya sebagai agen? Jadi mungkin lebih ke Ya, kriteria dropship, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz. betul. Betul. Jadi mungkin kita bagi dua kali ya tentang dropship ini. Jika yang dimaksud adalah si penjual itu belum memiliki barang, nah ini memiliki juga nih gambarannya perlu dibedahi. Apakah belum dimiliki itu maksudnya memang benar-benar belum memiliki, sama sekali belum ngontak supplier ya, belum komunikasi gitu, memang benar-benar belum memiliki, berarti memang pilih jalan agensi, pialang, mediator, broker. Jadi memang bisnis sebagai mediator mempertemukan pembeli penjual dan ia dapat fee yang halal insya Allah. Ya selama yang diperjualbelikan halal gitu. Jadi kondisi pertama jika memang benar belum memiliki, maksudnya belum membeli, belum konfirmasi, belum hubungi supplier. Jadi ilustrasinya itu misalnya karena saya membroadcast produk milik orang lain, akhirnya ada yang japri beli dana tunai baru saya belikan. Nah itu bisa menggunakan skema sebagai mediator atau pialang, jadi pendapatannya berupa fee. Yang kedua, tapi jika yang dimaksud adalah barang belum di tangan, tapi kita sudah deal. Nah sebenarnya kalau itu yang terjadi, indikator kepemilikan itu tidak mesti barangnya ada di rumah kita, ada di tangan kita ya. Kita panggul, kita jinjing. Tetapi yang penting ijab kabulnya sudah terjadi dan pembeli dan penjual sepakat bahwa barangnya sudah lepas dari kepemilikan supplier. Walaupun masih di gudang, packingnya, pengiriman dilakukan oleh supplier, maka itu berarti sebagai penjual. Sebagai penjual ya. Nah, jadi ini mungkin dua hal yang menjadi salah satu pilihan dropshipper yang diperbolehkan. Jadi tadi yang pertama adalah yang pertama adalah sebagai pialang, yang kedua sebagai penjual. Pialang saat benar-benar belum memiliki, penjual berarti saat memang sudah memiliki walaupun barangnya tidak dia pegang. Demikian, Sir. Ada goror yang ditoleri ringan. Setiap ada 2 akad dalam satu paket transaksi, itu tidak diperbolehkan apapun targetnya, apapun substansinya.
kompetisi ini.